Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-5. Demikian. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring. Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Namun tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian." Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal ini ditunjukkan ada sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan atau disegel. Sayangnya tidak ada seorang pun yang dapat membuka meterai-meterai itu sehingga gulungan itu tidak bisa dibuka. Namun hanya ada 1 pribadi yang mampu membuka meterai dan gulungan kitab tersebut.
yaitu anak domba Allah yang telah disembelih. Gulungan kitab menandakan rencana Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya atau melaksanakan rencana Allah kecuali anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya Tuhan Yesuslah yang dapat melaksanakan rancangan Allah, dan Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang tidak tertandingi kuasanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-Nya, sudah seharusnya kita memuliakan namanya senantiasa. Di dalam Tuhan Yesus kita dapat berjalan dalam rancangan Allah. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah, kita muliakan, kuasanya tidak ada duanya. Mari kita terus bersama dengan Tuhan Yesus sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang kuasanya tidak ada duanya. Ajarkan kepada kami untuk terus memuliakan nama-Mu, terus hidup di dalam Engkau, dan mengikuti segala rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.